ini dominasinya faktor penyebabnya begitu ya Pak, itu apa? Global kah atau memang sebenarnya di dalam negeri sendiri yang membuat rupiah ini masih tertekan? Iya, memang menurut saya ya, yang paling dominan ada domestik. Domestik. Jadi kalau kemudian kita selalu ya, kan gini ya, ketika misalnya kita ada tanda kutip ancaman ekonomi dari luar, kan sebenarnya pertahanannya ada di domestik. Dan hasil riset pun ya menunjukkan bahwa sentimen pasar atau domestic sentiment itu yang paling dominan dibanding dengan global eksternalnya. Bahkan ini terjadi sebenarnya di tahun lalu. Ya, tahun lalu itu di bulan Oktober sebenarnya. Kita mungkin masih ingat MSCI ya. Sudah mengingatkan itu. Nah, dari situ sebenarnya udah ada kelihatan gejolaknya itu. Ternyata domestik gitu. Ya, itu kan masalah kredibilitas, ya, aturan, transparansi dan lain-lain. Nah, terus akhirnya ya di awal tahun ini makin kencang dan itu mendominasi dibanding dengan yang global. Nah, justru menurut saya yang harus segera diperbaiki adalah sentimen pasar domestik ini. Sentimennya kemana kan gitu. Nah, pertama katakanlah kalau kan gini ya, market itu ya, market domestik itu kan atau market itu kan nggak ada yang bisa ngendaliin. Saya kan bisa ngendaliin market. Dia independen, dia bebas untuk memilih market itu. Nah, ketika kebijakan itu ya, kebijakan pemerintah baik itu fiskal maupun moneter katakanlah oleh pasar domestik ini tidak kredibel katakanlah atau tidak prospek, maka keputusannya kan kembali ke mereka kan gitu. Dan market melihatnya kalau katakanlah di kebijakan moneter, Bank Indonesia sudah melakukan upaya macam-macam ya. Katakanlah bayangkan ya, sudah menaikkan suku bunga, dinaikin ya, sampai hampir 100 BPS ya, sampai ke 5,75%. Yang kedua, sudah masuk ke pasar spot. Kemudian DNDF gitu ya. Tapi juga jalan jalan lagi. Kan sempat menguat kan. Tapi tiba-tiba kok turun lagi. Nah, jadi seiring dengan kebijakan moneter yang sudah dilakukan BI, seyogianya ya, bahkan SRBI kan kemarin dinaikin lagi. Iya benar. Nah, justru menurut saya ya, nampaknya ketika Bank Indonesia, meskipun saya lihat sih Bank Indonesia memang kan menaikkan suku bunganya itu di bulan Mei ya, akan sangat bagus sebenarnya, nggak akan terjadi seperti ini kalau di bulan April tuh. Mungkin kalau kata saya, mungkin telat juga kalau keputusan itu. Tetapi kebijakan fiskalnya seyogianya ikut itu mendorong gitu ya, menopang. Mengapa? Mestinya ketika misalnya Bank Indonesia naikin suku bunga, ya kan rupiah kan punya daya tarik kuat kan, orang bendong. Nah, untuk menyimpannya di mana? Kan di SBN, SRBI itu harusnya kan dinaikin lagi. Kan angkanya kemarin masih di angka di bawah 7 kan. Nah, sekarang kan udah mulai di atas 7. Nah, harusnya SBI naik, SRBI-nya naik, SBN-nya naik gitu. Nah, itu baru tuh akan menguat. Nah, kemarin itu karena ada kebijakan pemerintah khususnya di fiskal ya, melalui dana sal ya 200 triliun ditambah 300 triliun, tambah lagi enggak ditambah mas kan 400 triliun, 400 triliun. Nah, itu kan ternyata harapannya kan bisa menopang engine ekonomi kan di publik ya, di masyarakat. Ternyata kan nggak juga. Nah, karena ternyata mainnya cuma antar perbankan aja. Pak, itu dia. Jadi sebenarnya obat mujarabnya apa nih? Kayaknya beragam obat kan sudah diberikan. Tapinya masih belum kena nih. Nah, sebenarnya apa nih yang kira-kira? Apa ini juga terkait dengan daya beli yang kemarin gitu? Ya, masih nahan-nahan atau gimana? Nah, menurut saya gini. Jadi nampaknya menurut saya ya, kan biasanya masalahnya kan bukan di likuiditas nih. Kalau kemarin Pak Purbaya kan likuiditas, makanya nambah lagi likuiditas. Is jika kan ini jika memang itu diperlukan oleh perbankan, tapi ternyata sebelum itu diberikan injeksi untuk likuiditas, kan sebenarnya justru masalahnya di apa? Di permintaan kreditnya kan. Karena likuiditas itu nggak masalah, bahkan perbankan itu hampir 1.200 triliunan lah di situ. Nah, ternyata di likuiditas itu kalau kita misalnya goes sepeda, muter-muter aja gitu duit itu di situ, tidak transmisi ke bawah gitu, tidak netes ke bawah.
Nah justru menurut saya sekarang karena ada perilaku market yang harus segera didorong, SBN ya bunganya kan dinaikin ya, orang akan berbondong-bondong tuh. Pasti ya. ya. Sehingga si si investor kapital di global juga akan melihat wah ini destinasi oke nih, prospek nih gitu. Tapi ingat mereka kan tidak selalu ingin nyimpen di sektor keuangan, Iya, benar. ingin masuk ke sektor realnya. Betul. Nah, Pasti. sektor real dorong dari fiskal, dari stimulus. Yes. Jadi kalau engine ini jari-jari tadi sepeda yang gede-gede itu, yang kecil-kecilnya kan Iya. biar muter. Nah, lewat apa? Lewat kebijakan fiskal yang bisa mendorong stimulus-stimulus itu ke sektor produktif. Nah, itu dia. Ibaratnya rantainya tuh ya. Rantainya. Dibuat lagi rantai-rantai Iya, kecil iya. ya. Kalau jam itu kan ada ini yang kecil-kecilnya. Iya, Itu iya, dibuat. kecilnya, betul. Karena kan ekonomi itu sistem. Gearnya ya. Gear-gearnya, betul. Kalau gearnya nggak jalan nggak muter juga itu Betul. jam. Mungkin ada yang rompal-rompal misalnya gearnya Iya. perbaiki kan gitu Iya. kira-kira kan lewat kebijakan. Ada debu dikit bersihin gitu kan. bersihin. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, aku juga penasaran nih soal kan tadi kan soal beberapa ya SBN, SRBI. SRBI ya salah satunya. Nah, pemerintah juga kan ngeluarin itu juga nih kebijakan Panda Bond. Terus Oke. kemudian juga ada Merah Merah Putih. Putih Bond. Yes. Nah, itu gimana untuk bisa membantu fiskal kita? Iya, sebenarnya bagus saja pemerintah untuk mencari sumber-sumber dana kan. Iya. Cuma masalahnya gini, mau Merah Putih Bond, mau Panda Bond, atau sebelumnya ada tuh Patriot Bond, kan ya. pernah juga kan. Yang Danantara ya. Yang Danantara kan memang ini kan Danantara juga kan, Iya, Danantara mayoritas kan, ya atau Merah Putih gitu kan. Nah, tapi menurut saya ya justru harus clear juga aturan mainnya gitu ya. Apalagi misalnya berkaitan dengan Merah Putih Bond yang kemarin di Undang-Undang P2SK revisinya 2026 dia pasal 50A kan jadi kontroversi. Iya. Karena siapapun orang mau berinvestasi di Merah Putih Bond katakanlah Tidak akan itu. tidak akan di tracing dari mana kan Iya. asal usulnya, dan betul. itu pandangan ekonom gitu melihatnya atau siapapun investor, artinya itu bisa menjadi sumber tanda kutip ya permasalahan baru Iya. karena Oke. terkesan money laundering kan gitu. Menutupi. Nah, dan itu ada persepsi market global lagi melihat loh kok begini mainnya Iya, gitu, oke, rule of oke. law, rule of game Iya, dari iya. bond di kita. Nah itu juga penting karena kalau misalnya dibuka sumbernya dari manapun, ini juga saya kira akan menjadi bottleneck di kemudian hari. Oke. Bahkan market sekarang, meskipun itu misalnya untuk para investor atau pengusaha, Iya, iya. karena menganggap pemerintah masih banyak pengusaha nih menyimpan Iya. duitnya, yang tidak berani masuk sektor real. Karena tadi sektor realnya kan memang engine-nya masih banyak yang Iya. Hmm. lomba-lomba yang berusaha. Dan itu harus sebenarnya diperbaiki, dilas Iya, iya. lah, di apa kan Betul, gitu betul. supaya gearnya jalan lagi. Tapi oke lah, itu bagusnya kan serial ya, itu diperbaiki, ininya juga disempurnakan kan gitu. Kalau misalnya hulu keuangannya ini lewat bond ini katakanlah persepsinya positif, Iya. kemudian jelas tata kelolanya, berapa persen yang diperoleh. Bayangkan loh, orang 3%, 2% dibanding dengan SBN, Iya. apa ada yang menyimpan di situ? Oke. Daya tariknya apa, Mas? Iya, iya. Daya tariknya, dia uangnya tidak akan di-tracer. Iya. Yang kedua, tidak akan kena pajak. Iya, kedua tuh. Betul. Iya kan? Jadi sebenarnya itu ada karpet merah tuh untuk di Iya. situ kan. Setuju. Ya. Iya. Nah, ini kan harus jelas juga gitu. Yang menurut saya ketiga yang harus dijelaskan misalnya Merah Putih Bond ini adalah uang ini kalau udah terkumpul untuk apa?